Haleluya Yesus. Haleluya. Gloria la mayashi. Shibiara mataya shikirala. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada Tuhan, semua
Amin. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau membuat kami berharga Tuhan. Engkau membuat kami punya tujuan hidup yang pasti Bapa. Amin. Terima kasih Bapa di Terima surga. kasih. Tidak ada yang perlu kami takutkan Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Amin. Yang kami puji, yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Bapa, kami mau mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami hanya kepadamu Tuhan. Karena hidup kami ini sungguh berarti di hadapan-Mu Bapa. Hidup kami berharga Bapa. Hidup kami berarti di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan yang hadir. Baik itu Tuhan yang ada di lantai bawah Tuhan. Baik kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Kami percaya sama-sama diberkati pagi hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, kami mau tolak di dalam nama Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Hanya kuasa-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, yang memerdekakan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bahwa hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Kita diciptakan dalam kemuliaan-Nya. Amin. Amin. Dia yang memberikan kita kekuatan. Kita akan terbang bersama-sama dengan Dia. Kita akan angkat pujian kita.
Kita berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. bukan kepada yang ada di yang kelihatan, tetapi yang kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Hati kita akan merasa tenang, tidak khawatir, tidak bimbang, ya. Amen. Puji Tuhan, pagi hari ini kita juga mau memberikan persembahan kita. Nanti yang bertugas untuk berdoa firman Tuhan, Ibu Eni. Mari kita satukan hati kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus
Terima kasih untuk hadiratmu Tuhan. Benar Bapa, kami mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena di dalam Engkau ada harapan, ada masa depan. Terima kasih Bapa, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, harta yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Kuduskan dan sucikan setiap persembahan kami, kuduskan dan sucikan setiap motivasi kami di dalam memberikan persembahan, agar persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, agar dapat dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu bagi gereja ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sak ceket aku darai Gusti. Iya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita. Pagi hari ini kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman yang kita dengar pagi hari ini menjadi firman yang hidup, yang kita hidupi di hari-hari kita setiap hari. Mari kita undang semua untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Pengharapanku selalu
Ya, Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah pujian umat-Mu, dan sementara kami menyembah, memuji Engkau, kami sudah mengalami sesuatu yang dari Engkau. Amin. Menjamah kami, menghidupkan semangat kami, hubungan kami dengan Engkau. Ya, Sehingga sebentar ketika kami belajar firman-Mu, Engkau sudah membuka pengertian kami, sehingga kami dapat menangkap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, karena kami telah siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. amin. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada majelis setempat yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Paulus Tabrianto. Saya bersama dengan istri saya, namanya Ruth Ratika. Kami tinggal di Duet, melayani sebuah gereja di pinggir sawah di daerah Bati. Dan saya bersyukur karena puluhan tahun yang lalu saya sempat mendapat kepercayaan Tuhan untuk bekerja sama dengan Bapak Timotius Wakini. Beliau seorang yang betul-betul cinta Tuhan, dan saya sangat diberkati di dalam hubungan sebagai rekan kerja. Puji Tuhan, saudara. Baik, kita akan langsung hari ini merenungkan firman Tuhan. Judul kita adalah iman dan perbuatan. Saya tambah dengan kerja atau tindakan, supaya dengan membaca iman dan perbuatan, bagi saudara-saudara yang sudah memahami sejarah doktrin, tidak terlebih dahulu sempat dibuat bingung. Ini iman selamat karena anugerah atau karena melakukan hukum Taurat perbuatan. Jadi saya kasih garis miring kerja atau tindakan. Saudara-saudara, sebelumnya saya mau memberi sebuah ilustrasi pendek supaya ini sudah mendahului khotbah, sehingga ketika ilustrasi ini saya sampaikan, saudara sudah betul dan tugas saya sudah selesai. Suatu saat di air terjun Niagara itu ada seorang akrobatik yang memasang tali kawat dari baja dari ujung sampai ke ujung, sehingga air terjun itu ada di tengah-tengahnya. Dan saya yakin ilustrasi ini sudah sering didengar, saudara. Kemudian akrobatik ini menunjukkan keahliannya. Dia pakai dalam panjang begitu, lalu jalan meniti kawat baja itu dari sini ke seberang, lalu balik lagi. Padahal kalau dia meleset, ya saudara tahu sendiri, langsung terbawa air terjun. Dan memang tidak mudah, saudara, beberapa kali mengalami oleh, tetapi puji Tuhan bisa selamat pergi datang. Setelah selesai, dia menghampiri audiensnya, penontonnya, lalu kemudian bertanya kepada mereka, apakah saudara percaya saya bisa membawa saudara? Saya bokong, lalu saya bawa saudara menyeberang bolak-balik. Hampir 101% mengangkat tangan dan percaya. Ditanya berulang-ulang
dan semua angkat tangan semakin keras, percaya Bapak ahlinya, kami percaya. Puji Tuhan, senang banget saudara ya. Kemudian akrobatik ini mulai tanya, apakah ada di antara saudara yang mau tak gendong menyeberang lalu balik? Saat itu sunyi, sepi, tidak ada yang angkat tangan, tidak ada yang semangat. Aku, royoan itu, gak ada. Saudara-saudara, ditanya sampai 3 kali, gak ada yang berani maju. Tiba-tiba seorang remaja datang, "Oh, saya mau, saya berani." "Kamu sudah diizinkan orang tua, Om." "Betulnya nggak boleh, tetapi saya percaya betul sama Om dan saya mau." Lalu digendong saudara dan mulai meniti kawan itu. Oh, boleh, karena ada beban. Wah, semua pada ono es mopo iku, wong tuane kok. Ya, pokoknya udah keluar banyak kritikan itu saudara. Dan puji Tuhan, singkat cerita bisa balik dengan selamat. Sekarang giliran saya yang mau tanya kepada saudara. Menurut saudara, siapa yang betul-betul percaya kepada akrobatik itu? Semua ngomong percaya, yakin, betul. Hampir semua. Makanya saya kasih 101%. Jadi bukan hanya hampir, kompak, vokal. Tetapi ternyata yang betul-betul berani ikut ketika ditawari untuk dibawa cuma 1 orang, remaja. Menurut saudara, siapa yang betul-betul percaya? Tidak ada yang jawab. Kemana itu? Orang banyak itu betul-betul percaya. Kalau saudara setuju, angkat tangan saudara. Enggak. Mungkin cara ini lebih mudah ya. Atau saudara yakin yang betul-betul percaya itu anak remaja itu. Kalau saudara setuju dengan saya, angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Saudara, khotbah saya sudah selesai. Iman dan perbuatan atau tindakan. Mari kita baca ayatnya. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. 50% tugas saya sudah selesai. Saudara, saya ikuti teori paduan suara. Paduan suara itu kalau angkat suara pertamanya bersama dengan musik, namanya attack. Haleluya, gitu ya. Kalau ini bareng semua, musiknya juga pas. Dan ketika rekaman diputer, baru konangan saudara. Ada yang ya. Tetapi itu bareng semua attack-nya. Haleluya. Maka biasanya juri sudah memasukkan angka 50. Berarti khotbah saya sudah 50% selesai. Amin. Tinggal menyelesaikan 50%. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Saya baca dengan cepat. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Ingat Niagara, ingat akrobatik. Dan saudara, saya yakin sudah dong ini. Dapatkah iman
itu menyelamatkan dia. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan." Dalam teks aslinya bukan hanya selamat jalan, saudara. Ini sangat etis, sangat sopan, sangat baik. Tetapi dalam teks aslinya, pergilah. Kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Setan aja percaya, saudara, Allah itu cuma satu. Monoteisme. Ya, ini menjadi percakapan yang bisa panas di negara kita atau di beberapa negara. Monoteisme, karena Allah kita dianggap tiga. Saudara-saudara, setan itu percaya monoteisme, Allah itu esa. Wah, luar biasa. Tetapi jahatnya juga luar biasa. Ya, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena imannya. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya sudah mendapat info dari Pak Andreas bahwa khotbahnya akan lebih bagus pakai PowerPoint, karena bahan khotbahnya akan dipakai untuk bahan konsep. Oleh karena itu saya juga sisipkan beberapa kalimat dorongan atau rangsangan untuk paling tidak ikut membantu sharing. Dan huruf merah itu saudara, sementara saudara membaca, lalu nanti sementara saya menguraikan, saudara ikuti
Ya, ayat atau kalimat atau kata mana yang sedang Tuhan tujukan kepada Anda secara khusus. Karena saya rindu saudara bukan hanya mendengar khotbah dalam tanda petik secara teori, tetapi nanti juga khotbah ini secara resapi dan menjadi pengalaman. Karena ada bagian-bagian khotbah ini yang betul-betul saudara rasakan sedang bertanya kepada kita, sedang mengingatkan saudara, sedang meneguhkan saudara, sehingga melalui apa yang kita lakukan, sharing, itu betul-betul kita berjumpa dengan Tuhan di dalam firman. Oke, lanjut. Makna penting surat Yakobus. Surat ini berhikmat seperti dalam kitab Amsal. Saudara, memang ada teolog yang berkata surat ini sampah karena dianggap bertentangan dengan keyakinan reform. Saudara, tetapi sebetulnya kalau kita merenungkan, ini seperti kitab Amsal dalam perjanjian lama, penuh dengan hikmat. Saya baru sadar bahwa ini menjadi tema 1 tahun, luar biasa. Jemaat ini adalah jemaat yang terbiasa untuk eksposisi Alkitab. 1 surat dibahas 1 tahun. Maka saya yakin kalau tidak terjadi sesuatu di tempat ini, saya yakin bukan firman yang salah. Ada sesuatu yang perlu terus digarap. Tapi saya yakin saudara sudah berpengalaman. Tadi saya mendengar dari Pak Andreas, ini juga merupakan alur peninggalan dari Pak Timotius. Luar biasa, saudara ya. Yakobus mengembangkan tema karakteristik iman yang benar. Ya, jadi iman yang benar, iman yang hidup, iman yang berhasil, yang mengubah kehidupan. Nah, yang perlu menjadi bahan untuk perenungan di komsel atau nanti di rumah, apakah ada di antara kita yang kekurangan hikmat? Mungkin lagi duduk, mungkin jalan buntu. Saudara, dan seringkali kalau jalan buntu, kita mentak kalimatnya itu mentak jalan keluar. Saya dulu juga begitu, saudara. Mentak jalan keluar. Lalu Tuhan menegur saya melalui seorang hamba Tuhan. Jalan keluar dari masalah, berarti kamu mau keluar dari masalah. Tidak akan dapat. Karena Tuhan tidak ingin kalau kita dapat masalah, terus keluar dari masalah dan tanggung jawab. Lalu saya ganti doa saya. Tuhan, menurut surat Ibrani, saya mohon jalan masuk kehendak-Mu. Amin. Jalan masuk sampai di balik tirai. Sehingga saya menemukan, karena saya orang dalam itu selalu masuk. Orang luar yang selalu keluar. Kita orang dalam, amin. Amin. Milik alam, biji mata alam, orang dalam. Maka selalu harus masuk ke dalam persekutuan dengan nama Allah. Bukan jalan keluar lagi, tapi jalan masuk hadirat Tuhan. Amin. Mintalah kepada Tuhan. Itu pasal 1 ayat 5. Saya pernah berkhotbah iman yang berhikmat dan hikmat yang beriman. Dari surat Yakobus juga. Wah, itu luar biasa. Bagaimana caranya? Nah, itu tugas saudara nanti menggali di bawah bimbingan pendeta-pendeta di tempat ini.
tua, sehingga tahu caranya, jalan masuknya mana. Amin. Ada 5 masalah mendasar yang dihadapi semua orang Kristen. Lanjut. Ini saya baca aja cepat. Oh, ternyata Tuhan sortir, saudara ya. 5 masalahnya tidak tercetak, berarti tidak mau masalah. 5 ciri kematangan dalam surat Yakobus, tetapi ini merupakan 5 jawaban dari 5 masalah. Ciri kematangan kita dalam surat Yakobus adalah 1, kita memiliki kesabaran dalam ujian. Itulah saya dan saudara. Amen. Kita pemenang, bukan pecundang. Ujian bisa masuk. Ketika di sidang skripsi lulus, ya Tuhan, lulus. Yang kedua, orang Kristen yang matang bertindak sesuai dengan yang benar dalam berhubungan dengan orang lain. Ya, jadi tidak, kalau ada orang yang minta tolong, pergilah tanpa ditolong. Membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin dan sebagainya. Iman dan kasih, iman dan kerja dan tindakan. Yang ketiga, kekuasaan atas lidah. Kita punya otoritas atas lidah kita, bisa menguasai lidah, nggak dol. 4, pendamai, bukan mengacau. 5, doa untuk masalah kita. Ya, yang perlu direnungkan nanti adalah apakah Anda siap menjadi pemenang, bukan pecundang. Siap. Terus, nah sekarang kita membahas sesuai tema khotbah, iman dan perbuatan atau kerja atau tindakan. Pasal 2, masalahnya adalah berbicara tentang kebenaran, tetapi tidak menghidupinya dalam keseharian. Dalam hal ini khusus tentang iman tanpa bukti, tanpa buah. Saya sudah mencoba sebagai hamba Tuhan untuk merumuskan misi dan visi gereja. Ada banyak versi yang muncul, tetapi yang terakhir makin sederhana. Misi Tuhan itu untuk apa kita diciptakan, untuk apa gereja ada. Ternyata sederhana banget saya menemukan, untuk menjadi gereja yang sehat dan akurat. Ya, jadi kita jadi gereja itu untuk apa? Untuk jadi gereja yang sehat, bukan yang sakit. Untuk jadi gereja yang akurat, yang tepat dan kesasar dalam kebenaran. Itu misinya. Ditetapkan untuk apa? Lalu visinya ada 3, tapi saya tidak singgung semuanya, ini sekedar gambaran. Visi yang pertama adalah menghidupi kebenaran Kristus dalam keseharian. Sederhana, mudah diingat, kok besok gampang eling, saudara. Ya, tetapi kalau istilahnya tinggi-tinggi, wong desa ora mudeng, saudara. Saya sekarang pelayanan di desa, kalau mereka kesaksian pakai bahasa roh, saudara, saya jarang bisa nangkep 100%. Bahasa roh yang dipakainya kebetulan bahasa Jawa. Orang dong, ya. Tetapi kalau sederhana, mudah ditangkap.
menghidupi kebenaran Kristus dalam keseharian. Nah, di sini saya cantumkan masalah di gereja-gereja pada waktu itu yang diamati oleh Rasul Yakobus, adik tiri dari Tuhan Yesus. Kenapa ada kiri? Karena papahnya beda. Bapaknya beda. Tetapi tidak menghidupinya dalam keseharian. Contohnya itu iman tanpa bukti. Lalu dua, ada yang merasa ada pertentangan antara pengajaran Yakobus dengan pengajaran Paulus. Namun sebenarnya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Saudara, yang bisa dipakai jadi bahan sharing nanti adalah apakah Anda sering menemukan adanya pertentangan di dalam Alkitab? Kok perjanjian lama ngomongnya A, perjanjian baru ngomongnya B. Perjanjian lama kalau ketemu orang kusta itu dari jauh sudah harus berkata najis, najis, najis. Lalu orang yang mau sisipat dengan orang kusta menjauh, itu perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru ketika orang kusta datang kepada Yesus, Yesus tambah tumpang tangan, tambah jamah. Iki sih bener sih di. Harusnya orang kusta kan menjauh, lalu Yesus juga jangan dekat-dekat loh, nggak boleh loh, PL nggak boleh. Mana yang benar? Saya katakan dua-duanya benar. Tetapi yang perlu kita pelajari adalah perjanjian baru Tuhan Yesus kuasanya lebih besar dari hukum Taurat. Amen. Sehingga kalau orang kusta harus dijauhi pada zaman dulu, sekarang orang kusta harus dijauhi, harus mengalami perjumpaan dengan Yesus dan sembuh. Amin. Amen. Selesai, tidak ada pertentangan karena Tuhan Yesus lebih sempurna. Itu. Terus pengajaran Yakobus tidak bertentangan dengan Paulus. Sebelah kiri itu pengajaran Yakobus. Iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya, kosong dan mati. Jadi harus ada perbuatan. Padahal dalam pengajaran Paulus sebelah kanan, saudara baca itu ada di surat Efesus pasal 2. Diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha atau pekerjaan manusia, tetapi pemberian Allah. Jangan memegahkan diri. Bertentangan? Kita ayo. Yakobus berkata iman tanpa perbuatan kosong. Jadi ditentukan oleh perbuatan. Pengajaran Paulus pemberian Allah, bukan pekerjaanmu. Jangan memegahkan diri. Keselamatan itu diterima dengan iman, artinya semua diselesaikan Allah. Kita tinggal terima mata. Yang ini iman plus perbuatan, sehingga larinya ke Galatia. Oh, Lekono harus kembali melakukan Taurat. Ternyata tidak, saudara. Di bawahnya itu Efesus 2 ayat 10. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang disiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk keselamatan
memang gratis kita terima dari kematian dan kebangkitan Yesus. Bukan pekerjaan kita. Orang usah ngelakoni Senin Kamis. Orang dulu hukum Taurat, saudara, satu dosa mempersembahkan korban. Kemarin Idul Adha ada pembantaian besar-besaran di mana-mana. Coba kalau itu harus dilakukan tiap hari, ludes kita, saudara, dan dosanya belum terampuni. Itu Taurat. Sekarang enggak usah. Sudah diwakili anak domba Allah. Terima. Ya, terus perbuatannya apa? Nah ini Efesus 2 ayat 10. Kita buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Buatan Allah itu buatan yang sangat mulia, saudara. Itu bukan bahasa biasa yang dibaca, dikotbahkan seperti ini. Kata buatan itu kalau dianalogikan dengan bahasa, itu bahasa tinggi, puisi, dikarang dengan begitu indah, tidak akademik tetapi puitis, seni. Kemudian ketika disampaikan dengan nada-nada tertentu, dengan gerakan-gerakan tertentu, diiringi musik. Itu kita, saudara, bukan bahasa biasa. Kita ini ciptaan yang sangat indah. Amin. Disertai musik, disertai mulia kemuliaan Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Dicor. Saudara, jadi bentuknya kayak Yesus. Kalau saudara lihat hiasan-hiasan dinding itu emas, apa itu? Cetakannya, masternya, mau satu, saudara. Gipnya dicor di situ. Lalu ketika sudah jadi dikeringkan, semua sama bentuknya. Itulah kita, dicor dalam Yesus, koyok Yesus Kristus. Lalu setelah itu apa? Ditugaskan untuk melakukan perbuatan baik yang disiapkan oleh Allah. Nah, ini perbuatan baik yang dimaksud oleh Yakobus. Jadi berbuat baik bukan untuk selamat, tetapi berbuat baik karena buah dari keselamatan. Berbuat baik bukan untuk memperoleh iman, tetapi beriman. Lalu iman itu menghasilkan karya-karya Allahi, perubahan-perubahan, meningkat terus. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang paling besar kasih. Jadi iman itu terus hidup, saudara. Bergerak oleh kasih, oleh belas kasihan. Jadi sudah dong ya, tidak ada pertentangan antara surat Yakub, pengajaran Yakub, dan pengajaran Paulus. Nah ini, rupanya sorry saudara, nomornya yang saya keliru. Yang ini dilewati saja. Nah tadi saya sudah sebut ada 3 jenis iman. Iman yang hidup, iman yang kosong, mati, iman setan-setan. Saya yakin kita perlu yang paling atas, iman yang hidup. Amin. Yang menghasilkan terobosan-terobosan. Baik, terus masalah sudah dapat terbaca pada Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Intinya itu adalah kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja.
Karena pendengar itu seperti orang lihat cermin, saudara, lalu kelihatan pipi saya ada item-itemnya, tapi sebelum dibersihkan sudah pergi dan lupa kalau masih pakai celonet. Ketika melihat cermin dan tahu ada celonet di sini, apakah cerminnya bisa membersihkan kita? Tidak bisa. Kita yang harus membersihkan. Jadi bukan hanya pendengar, tetapi pelaku. Ayat 25, siapa meneliti hukum yang sempurna, memerdekakan dan bertekun dengan sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Baik, kita terus. Saya ingin memberi dasar pengertian tentang pelaku, arti pelaku dan hukum. Arti pelaku itu pembuat, produser, penulis, orang yang taat atau memenuhi hukum, penyair. Jadi kita itu punya iman, tetapi juga iman yang diproduksi terus. Jadi kita menjadi produser yang menghasilkan sesuatu. Iman di dalam hati kita bekerja oleh karena kasih, menghasilkan perbuatan-perbuatan Kristus yang memuliakan Dia. Jadi produktif terus, bukan mati. Orang Kristen harus berjuang terus. Orang Kristen harus produktif, iman yang hidup. Lalu hukum satu dan seterusnya ada banyak, tapi saya hanya ingin menjelaskan 1C. Di arti hukum itu yang biru itu ya, agama Kristen, hukum yang menuntut iman, instruksi moral yang diberikan oleh Kristus, ajaran tentang cinta. Kalau kita beriman kepada Kristus, maka kita pasti mengikuti instruksi moral yang diberikan oleh Kristus. Dan instruksi moral yang diberikan oleh Kristus itu intinya adalah ajaran tentang kasih. Karena Allah kita itu kasih.